Marius. Siang Bu Dia. Bagaimana kabarnya ini Pak? Alhamdulillah, sehat Bu. Alhamdulillah akunya Bu Dia sudah makin sehat. Alhamdulillah, baik Pak Marius. Ya. Hari ini katanya Pak Marius akan melakukan coaching ya Pak ya? Iya ya. Nah, sebelum Ya. Bapak melakukan coaching, ada beberapa hal yang harus kita diskusikan terkait coaching yang akan Bapak lakukan nanti Pak. Oke, siap. Nah, nanti pada saat Bapak melakukan coaching, saya akan mengamati dan melakukan penilaian sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Seperti apa tuh Bu rubriknya? Nah, dengan alur Tirta Pak. Oke. Nah, mengenai kompetensi coaching yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif. Siap. Nah, dalam mendengarkan aktif ini harus bebas dari judgement, asumsi, asosiasi, serta dapat menangkap emosi coaching. Selalu mengajukan pertanyaan berbuka dan berasal dari mendengarkan. Yang ketiga, pertanyaan berbobot. Nah, selalu mengajukan pertanyaan terbuka berhasil dari mendengarkan. Siap. Oke, yang keempat, memberdayakan coaching. Nah, di sini Bapak membantu membuat rencana aksi secara spesifik, mendorong ide dari coaching, dan diminta saran berbagi pengalaman, serta sesuai dengan prinsip coaching yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan kompetensi atau memaksimalkan potensi, gitu Pak. Nah, bagaimana Pak? Sudah cukup jelas terkait rubrik penilaian coaching yang akan Bapak lakukan nanti? Berarti terkait dengan kompetensi yang dilihat itu kehadiran penuh ya Pak ya, kemudian aktif, selanjutnya pertanyaan berbobot, dan kemudian bagaimana memberdayakan coaching. Tapi semua harus berdasarkan prinsip coaching yang terkait dengan kemitraan, kemudian proses kreatif dan potensi. Nah, saya sudah jelas. Nah, bagaimana Pak? Sudah jelas berarti ya? Sudah jelas. Oke, baik. Terima kasih ya Pak ya. Nah, selanjutnya saya ingin tahu nih Pak, kompetensi mana yang akan Bapak kembangkan dalam proses coaching kali ini Pak? Kalau dilihat dari yang Ibu sampaikan tadi terkait dengan kompetensi, intinya saya nampaknya mencoba akan mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif, seterusnya pertanyaan berbobot, dan mungkin memberdayakan coaching. Oke, berarti ada 3 kompetensi yang ingin Bapak kembangkan. Berarti ada 3 kompetensi ya Pak ya. Pertama tadi mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan, dan memberdayakan coaching. Itu saja. Oke. Sekarang saya mau bertanya, yang paling spesifik apa Pak kompetensi yang akan Bapak amati nanti dari yang coaching? 3 itu ya. Yang spesifik itu dari yang 3 itu bagusnya ini tentang mengajukan pertanyaan berbobot. Nanti saya harap Ibu dapat mengamati kegiatan itu. Oke, baik Pak. Jadi secara spesifik kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot yang akan saya amati nanti ya Pak ya. Nah, apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang ingin Bapak lakukan nanti Pak? Jadi nanti kalau seandainya coach yang saya bantu itu telah mendapatkan solusi dan seterusnya, dengan hal seperti itu nanti mudah-mudahan ini menjadi indikator ketercapaian itu. Oke, baik. Jadi indikator ketercapaiannya ketika nanti Bapak dapat menemukan atau membantu coach menemukan kekuatan atau potensinya ya Pak, dalam menentukan strategi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh coach. Gitu ya Pak ya. Oke Pak. Jadi terima kasih ya Pak. Sama-sama Bu. Silakan Bapak melakukan kegiatan coaching dengan sebaik-baiknya dan mendapatkan hasil yang sesuai dengan yang Bapak harapkan. Baik. Terima kasih Bu. Iya, nanti setelah coaching kita bincang-bincang lagi ya Pak ya. Baik Bu. Siap. Oke, baik. Terima kasih Pak Marius. Sama-sama Bu. Oke. Bu Wendy. Iya Pak. Gimana kabarnya sekarang Bu? Alhamdulillah baik Pak. Ini begini Bu, kan sesuai dengan janji kita kemarin, pada kesempatan ini kita akan mencoba mendiskusikan terkait dengan apa yang menjadi permasalahan yang sudah Ibu sampaikan kepada kita. Bisa dijelaskan Bu? Oh iya, ini Bapak masih ingat ya Bapak ya, kemarin kan kita baru dilakukan supervisi oleh pengawas. Iya betul. Nah jadi saat lakukan supervisi itu Pak, saya sedikit merasa kecewa Pak dengan diri saya.
adalah kegagalan gitu Pak dalam diri saya saat saya melakukan proses pembelajaran seperti itu Pak. Ya, itu memang selalu terjadi ya dalam kegiatan supervisi. Terus apa yang Ibu harapkan dari apa namanya diskusi kita sekarang terkait dengan supervisi ke depan? Nah ya Pak, tentu harapan saya tentunya nanti kegiatan supervisi berikutnya tentu saya nanti tidak ada minim catatan lah setidaknya ya Pak ya, tidak ada catatan dari yang begitu banyak dari pengawas gitu Pak. Iya, Saya iya. bisa melaksanakan pembelajaran yang sesuai gitu. Iya, oh Pak, itu bagus itu. Kayaknya harapan yang akan Ibu capai itu sangat bagus. Terus indikatornya apa Bu? Indikatornya? Nah ya. Bahwa Ibu telah mencapai harapan itu. Nah ya, yang seperti tadi saya sampaikan ya Pak ya, tentu indikatornya itu terlihat setelah dilakukannya supervisi oleh pengawas tadi. Supervisi itu minim catatan, kemudian pembelajaran yang saya lakukan dapat terlaksana dengan baik dan lancar Pak, sesuai dengan rancangan yang telah saya buat seperti itu Pak. Gitu ya. Coba kita lihat sekarang ya. Saat ini apa yang sudah Ibu siapkan untuk supervisi? Nah ya Pak. Terus gini, bagaimana keadaan siswa Ibu dalam kegiatan belajar saat ini? Oh iya, baik Pak. Nah, selama kegiatan supervisi kemarin itu, proses pembelajaran itu saya sudah menyiapkan ya Pak ya berbagai sumber belajar, baik video, media, dan rancangannya itu juga saya sudah susun bagaimana siswa itu terlibat aktif Pak. Nah, dalam proses pelaksananya pun siswa saya sudah aktif Pak, sudah aktif mengikuti pembelajaran dan media-media yang saya sediakan tuh sudah saya praktekkan gitu Pak. Alhamdulillah juga terlaksana dengan baik Pak. Seperti itu. Terus apa kata pengawas? Nah itu Pak, ternyata setelah selesai itu pengawas bilang kenapa saya tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar saya Pak. Oh, buku teks ya? Ya, saya tuh menyediakan berbagai sumber belajar, tetapi buku teksnya tidak ada Pak. Saya ada video, ada slide, ada PPT, tapi saya lupa Pak. Saya tidak ada menggunakan buku teks Pak dalam proses proses pembelajaran. Apa kata Bu Wendy kepada pengawas? Ya, saya sampaikan gini Pak, saya sampaikan kepada pengawas bahwa saya itu sudah menyiapkan bahan belajar saya itu bermacam-macam, bervariasi. Jadi saya pikir tidak menemukan buku teks karena ada sumber-sumber yang lain yang bisa digunakan gitu Pak, baik di sumber online juga bisa seperti itu Pak. Jadi kenapa tadi tidak menggunakan buku teks? Karena saya sudah menyediakan berbagai sumber belajar yang lain Pak, bisa dari video tadi, kemudian bisa sumber online dari media online kan Pak, sumber-sumber belajar gitu Pak. Awalnya saya berpikirnya seperti itu Pak. Nah itu sudah benar, ya, bagus menurut saya itu sudah benar, sudah bagus. Kemudian kalau kita lihat di awal pembelajaran Ibu kira-kira sudah melakukan tes diagnosis tidak? Sudah. Atau untuk melihat gaya belajar siswa ini? Oh sudah Pak, saya sudah melakukan diagnostik. Jadi memang ada siswa saya itu yang punya gaya belajar itu kinestetik, visual dan audio Pak. Terus dengan gaya belajar siswa yang beragam seperti itu, menurut Bu Wendy penting tidak buku teks digunakan? Oh iya ya Pak ya. Ya. Ternyata ya Pak ya dari untuk anak yang visual ya Pak ya. Yang visual, ya ya betul. jadi yang visual itu memang mereka tuh membutuhkan sumber belajar yang berupa dari teks ya Pak. Betul. Disitulah saya lupanya Pak. Nah, memang itu sudah menjadi sesuatu yang wajar Bu, sudah seharusnya seperti itu. Kemudian kekuatan yang Ibu Wendy punya untuk mencapai tujuan awal ini untuk memperbaiki supervisi agar mendapatkan nilai yang memuaskan itu seperti apa? Iya Pak, jadi dari supervisi ini saya sudah mengambil pembelajaran ya Pak ya. Jadi walaupun saya sudah menyediakan berbagai sumber belajar, tidak boleh mengesampingkan buku teks itu tetap penting untuk dilakukan sebagai sumber belajar siswa Pak. Berarti itu sepertinya sudah langkah yang baik ya Bu ya. Selain media pembelajaran yang lain, kita juga sepertinya ya kita juga bisa menggunakan buku teks dalam pembelajaran begitu. Ini kalau begitu Bu Wendy kedepannya kira-kira menggunakan buku teks ini ya dalam pembelajaran gitu ya. Iya Pak. Kemudian apa rencana Bu Wendy selanjutnya supaya supervisi nanti itu bisa mendapatkan nilai yang baik gitu? Iya Pak, jadi saya nanti tentunya akan menggunakan buku teks, berbagai media dan strategi dalam pembelajaran karena ini memang sangat berguna untuk memberikan pembelajaran
pembelajaran yang sesuai dengan minat dan gaya belajar siswa. Karena kan siswa ini unik ya Pak ya, masing-masing mereka punya gaya belajar yang berbeda-beda. Khususnya dengan yang gayanya visual, tentunya mereka tetap membutuhkan buku teks untuk penunjang dalam pembelajaran. Betul. Nah, itulah, ini sebuah rencana yang sangat bagus ini ya. Jadi kemudian menurut Ibu dari rencana aksi yang sudah Ibu sampaikan tadi itu, berapa ukuran keberhasilan rencana aksi ini kalau seandainya kita buat skala itu dari 1 sampai 10 gitu, kira-kira berapa Bu? Kalau skala 1 sampai 10 ya Pak ya, Iya. Di angka 9 lah Pak. Keberhasilannya itu kalau di angka 9 itu menurut saya sudah berhasil, karena saya juga sudah menggunakan buku teks dan strategi belajar yang beragam yang dapat memenuhi kebutuhan belajar dari peserta. Berarti 9 ya Bu ya? Iya, di angka 9 tuh menurut saya udah ideal lah. Jadi seperti itu ya. Terus selanjutnya gini Bu, dari yang sudah Bu Inti rencanakan tadi itu, komitmen apa yang nanti akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana seperti yang sudah dijelaskan di atas tadi, yang sudah kita diskusikan itu? Ya, baik Pak. Ya. Komitmennya tentunya saya tetap akan melakukan berbagai strategi dan pembelajaran dan menggunakan sumber belajar yang bervariatif juga, dengan tetap menggunakan adanya buku teks Pak sebagai penunjang dalam pembelajaran. Bagus sekali komitmen Ibu itu. Terus selanjutnya apa kira-kira dukungan yang Ibu butuhkan dalam melaksanakan komitmen itu? Nah ya Pak, tentunya saya butuh dukungan ya Pak ya, terutama rekan untuk selalu bisa berdiskusi mengenai bagaimana cara belajar yang efektif, dan karena dari saya dengan rekan tentu saya nanti bisa melakukan koordinasi dengan guru-guru yang lain sehingga sama-sama saling bisa belajar dan saling mengingatkan. Betul. Berarti kesimpulannya untuk memperbaiki nilai supervisi mandiri itu Ibu akan menggunakan berbagai media dan buku teks dalam pembelajaran. Iya Pak. Gitu ya? Iya Pak, betul Pak. Gimana sekarang perasaannya? Alhamdulillah ya Pak ya. Iya. Setelah diskusi kita tadi mendengarkan keluh kesah saya tadi, yang tadi saya merasa begitu sedikit kecewa dan gagal. Setelah diskusi ini Pak, alhamdulillah saya sudah menemukan pencerahan Pak. Alhamdulillah. Ada pencerahan. Berarti sekarang sudah cukup lega lah ya. Lega Pak. Jadi saya sudah tahu nih setelah ini nanti langkah-langkah apa yang akan saya lakukan. Alhamdulillah kalau gitu Ibu sekarang sudah cukup lega. Mudah-mudahan tetap semangat ya Bu ya. Oh iya Pak. Mudah-mudahan nanti mendapatkan seperti apa yang diharapkan dalam kegiatan supervisi tersebut. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Inti ya. Sama-sama. Terima kasih Pak Malius. Ya, sama-sama Bu. Baik Pak Malius, bagaimana tadi kegiatan coaching yang sudah Bapak lakukan Pak? Alhamdulillah belajar lancar Bu. Alhamdulillah. Nah, ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Bapak terkait kegiatan coaching yang sudah Bapak lakukan tadi. Baik Bu. Silakan. Oke. Apa yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang Bapak inginkan? Jadi begini Bu. Jadi tadi setelah saya melakukan coaching dengan coach saya sudah melihat proses coaching yang saya lakukan itu sudah sesuai dengan alur ceritanya. Jadi sudah sesuai dengan alur ceritanya dengan melihat telah tepat menggunakan kompetensi intinya dari coaching tersebut dan sesuai pula dengan prinsip coachingnya Bu. Oh begitu. Iya. Apa yang membuat Bapak menilai seperti itu Pak? Nah gini, dari coaching tadi itu saya melihat bahwa coaching sudah dapat menggali potensinya itu sendiri dan dapatkan solusi sendiri melalui apa yang dia miliki dan sudah memahami strategi apa sebenarnya nanti bisa menyelesaikan permasalahan dia gitu. Nah, tentu saja dengan bimbingan yang sudah saya berikan melalui pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan alur cerita tadi Bu. Oh begitu. Iya. Baik Pak Malius. Ya. Boleh saya sampaikan hasil pengamatan saya yang saya amati tadi terhadap apa yang sudah Bapak lakukan dengan coach tadi? Ya silakan. Oke, baik Pak. Saya mengamati tadi pada saat coaching memang benar Bapak sudah sesuai dengan alur cerita dan Bapak juga sudah sesuai dengan standar yang kita rujuk. Nah, Bapak juga sudah melakukan kehadiran penuh, mendengarkan aktif, bebas dari judgement, bebas dari asumsi dan asosiasi, serta
dapat menangkap emosi coaching. Betul, betul. Terus dalam memberdayakan coaching tadi membantu membuat rencana aksi secara spesifik, Betul. mendorong ide dari coaching, lalu sudah sesuai dengan prinsip coaching yaitu kemitraan, Ya, proses kreatif, betul. dan memaksimalkan potensi. Ya, betul. Nah, kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan hasil dari melakukan coaching tadi? Nah, kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan lagi, Pak? Oh gitu. Gini, kalau menurut saya nampaknya akan setelah ini mengembangkan ini Bu, kompetensi inti melalui Tirta juga, tapi khusus dalam mengajukan pertanyaan berbobot, tetapi mengidentifikasi dan mengarahkan coachingnya dalam menemukan potensi. Nah, jadi seperti itu. Nah. Baik Pak, dari diskusi kita kali ini, apa yang sudah terbayang dari Bapak, apa yang sudah terbayang oleh Bapak untuk meningkatkan performa Bapak pada area tersebut pada saat melakukan coaching tadi? Oh, begini, mungkin saya akan terus belajar, terus berlatih ya, untuk melakukan praktek coaching tersebut. Kemudian yang lainnya adalah mencari sumber-sumber yang relevan dengan itu, Bu. Ya. Selanjutnya apa yang Bapak dapat dari proses ini, Pak? Oh iya, jadi terkait dengan proses yang sudah kita lakukan ini, pengembangan keterampilan coaching ini, sekarang kita dapat mengembangkan pemahaman yang lebih baik terkait dengan diri saya terutama, Bu. Ya. Dalam mengidentifikasi area di mana yang perlu sebetulnya saya kembangkan sebagai seorang coach gitu. Dan membangun hubungan yang kuat serta menciptakan peluang untuk kolaborasi yang jangka panjangnya. Jadi seperti itu. Oh, Nah, luar biasa sekali ya Pak ya. iya, terima kasih Bu. Ya. Mudah-mudahan Bapak Nah, semakin sukses ke depannya ya, amin, Pak. amin. Semakin sukses ke depannya dan diberi kemudahan dalam melakukan kegiatan coaching berikutnya, Amin, Pak. amin, amin ya. Oke. Terima kasih Bu, terima kasih Bu dia Ya, sudah memberikan. dan sama-sama Pak. Ya. Ya, selamat melanjutkan aktivitas Baik, ya Bu. Pak. Sip.